Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para kiai, para habaib, para ulama, para masyayikh, para sepuh. Wabil khusus guru kita Al-Habib Shadiq Al-Habsyi mata'anallahu bituli hayatih. Guru kita bersama Al-Ustadz Al-Haj Muslih LC mata'anallahu bituli hayatih. Ketua ditukar dulu. Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rahmah Al-Ustadz Ahmad Irwansah MPD, Al-Ustadz Dr. Andes Saifuddin Rawi, Ustadz Edi Rahmat, Ustadz Ridwan SPDI, dan guru kita yang nanti juga akan hadir, Abuya Kiai Haji Abdul Majid SE. Seluruh pengurus Masjid Jami Ar-Rahmah, Ketua RW 08 Dr. Andes Suhairi Usman, juga para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan keseluruhannya senantiasa dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pada malam hari ini kita angkat ke angkasa pujian syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat taufik hidayah, sehingga digerakkan anggota tubuh kita bisa hadir dalam majlis yang mulia, yaitu peringatan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkai dengan tawakuf, sementara dengan hadirnya bulan suci Ramadan yang mulia. Ahlan wa sahlan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke para sahabatnya dan kita semua selaku pengikutnya. Mudah-mudahan menjadi sebab turunnya syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, alhamdulillah
pada hari ini banyak guru-guru kita yang hadir, yang Masya Allah, yang biasa memberikan mau'izah hasanah, memberikan butiran-butiran ilmu, hikmah dari risalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya nih, kita mau tahu di kandang macan nih. Semua jagoan-jagoannya, ada Habib Shadiq Al-Habsyi, ada Buya Majid, Masya Allah, Ustadz Mukhlis. Namun izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan apa yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, kalau kata orang kampung Bali Matraman, kampung Bali Matraman itu kampung saya. Adanya di Kelurahan Manggarai Selatan. Ya. Itu kata orang kampung Bali, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Izinkan di awal silaturahmi kita pada malam hari ini, Al-Fakir memperkenalkan diri. Karena baru pertama kali ini ke daerah Kali Pasir. Mudah-mudahan ini adalah silaturahmi awal untuk silaturahmi yang panjang kita kelak di waktu-waktu yang akan datang. Al-Fakir punya nama Muhammad Alwi Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Tinggal di Tebet, di Asy-Syafi'iyah. Dan alhamdulillah bahwa pada waktu kurang lebih usia belasan tahun, 15, 16, 17, aktif di Masjid Cut Mutia. Ya, remaja Masjid Cut Mutia, karena ada kegiatan Ramadan di sana. Kelas 1 SMA, 2 SMA aktif di sana, sehingga kenal sama Bang Kamal, kenal sama Bang Wahyu, dan banyak teman-teman Cut Mutia yang berasal dari Kali Pasir. Jadi kalau dibilangnya pulang kampung nih gitu ya. Jamaah sekalian, Al-Fakir alhamdulillah datang ke sini kebetulan waktunya kosong, didampingin oleh istri. Alhamdulillah Hajjah Qatrun Nada Syatiri Ahmad. Pada malam hari ini Masjid Jami Ar-Rahmah menyelenggarakan satu peringatan peristiwa besar yang telah terjadi 1500 tahun yang lalu, yang hanya dialami oleh seorang manusia, oleh seorang hamba yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada waktu itu, pada tahun-tahun penuh kedukaan, anak-anakku sekalian, pada waktu terjadinya Isra Mi'raj adalah pada waktu tahun-tahun duka, di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru saja ditinggal oleh pamannya yang sangat dicintainya, yang selalu melindunginya dari gangguan kaum kafir Quraisy, yaitu Abu Thalib. Dan tak lama juga disusul dengan wafatnya istri tercinta, yaitu Siti Khadijah. Begitu sedih perasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat dicintai dan dikasihinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan penghiburan dengan mengundang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan Isra wal Mi'raj. Perjalanan malam hari yang diberangkatkan dimulai dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dan kemudian setelah mengimami sholat, memimpin sholat untuk 120.000 Nabi dan Rasul, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj ke langit yang ketujuh, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sering mendengar kisah tentang Isra dan Mi'raj. Namun untuk mempercayai apa yang terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj perlu keimanan.
Karena tidak bisa diterima dengan akal. Bagaimana hanya dalam beberapa saat saja di tengah malam bisa seorang manusia berangkat dari Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan kemudian Mi'raj ke langit yang ketujuh, sebelum datang pagi sudah kembali ke tanah Mekah. Kalau saja kita berada di zaman-zaman itu, mungkin kita tidak bisa mempercayai cerita Isra Mi'raj. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang dipilih untuk bisa mempercayai dan mengimani perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Jadi kita pada tahun-tahun ini, pada saat ini yang sudah kita ada lihat pesawat terbang yang sebelumnya kalau pergi haji bisa memakan waktu berbulan-bulan naik kapal laut, ya. Kemudian setelah ada kapal terbang, orang yang akan menuju ke tanah haram cukup dengan 9 jam saja. Kalau saat ini telah bisa dibuktikan demikian, tentu Allah yang Maha Kuasa sangat bisa menjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, Mi'raj ke langit yang ketujuh ke Arasy, kemudian kembali sebelum waktu pagi datang, tentu sangat memungkinkan. Bagaimana cara kita mengimani? Apa sih iman? Bahwa kita meyakini dengan sungguh-sungguh, tidak goyang, ya. Kalau ada satu hutan, di satu tempat yang nggak pernah didatengin sama orang. Hutannya masih hutan rimba, masih sangat lebat pohon-pohonannya. Tiba-tiba pas kita masuk ke dalam hutan tersebut, ada nasi uduk baru matang, ada semur jengkolnya, ada semur tahunya, bahkan ada emping yang baru digoreng. Kita melihat ada nasi uduk, ada jengkol, ada emping. Kita yakin pasti dalam hati kita, oh ada orang yang bikin nih di dalam hutan. Betul? Ya, ada orang nih di dalam hutan. Tapi ada yang bilang, enggak, dalam hutan ini enggak ada orang. Hutannya masih sangat lebat, enggak ada orang. Percaya enggak kita? Enggak. Karena kita yakin nasi goreng enggak bakal ada di situ dengan sendirinya, kecuali ada yang bikin. Apalagi lagi ngebul. 10 orang bilang, enggak ada orang, dia ada di situ. Enggak, pasti ada orang. 1000 orang ngomong enggak ada orang yang bikin, kita enggak percaya, kita tetap yakin akan ada orang di situ. Itulah keimanan, keyakinan. Kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Ada orang yang bilang, Tuhan enggak ada, kita tiba-tiba datang begini karena ada Big Bang. Kemudian ada teori Darwin, dulunya kita katanya monyet. Ya, kita nggak percaya teori-teori begitu. Kita yakin Allah yang menciptakan. Walau 1000 orang yang ngomong Tuhan tidak ada, walau 1 juta orang ngomong Tuhan tidak ada, kita tetap yakin bahwa Allah yang menciptakan kita. Itulah keimanan. Jadi kita mempercayai perjalanan Isra Mi'raj perlu dengan iman. Perlu dengan iman, kalau perlu dengan logika tidak akan sampai. Oleh karena itu kita ingin mengetahui apa itu iman. Saat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan kemudian bertemu dengan para sahabatnya yang sedang berkumpul. Kemudian baginda Rasulullah menyapanya dengan panggilan atau dengan sebutan, kaifa asbahtum, bagaimana kabar paginya kawan-kawan sekalian. Sahabat-sahabat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, asbahna mu'minina billah.
pagi hari ini kami beriman kepada Allah. Selanjutnya baginda Nabi bertanya, apa tanda-tanda keimanan kalian? Mereka menjawab, kami bersabar atas bala, kami bersyukur atas kelapangan, dan kami ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar jawaban dari para sahabatnya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa engkau sekalian telah beriman dengan sesungguhnya. Nah, yang pertama adalah kita sabar. Nasbiru alal bala. Kami sabar kalau menerima bala, ujian dari Allah. Ada enggak manusia yang hidup enggak diuji? Ada enggak yang hidup selama hidup di dunia tidak diuji? Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan harta, ada yang mendapat ujian dari anak, ada yang mendapat ujian dari tetangga. Betul ya Bu ya? Biasanya ibu-ibu nih, ya, ibu-ibu udah tenang-tenang, tetangganya bawel banget. Baru beli rice cooker 1 diomonginnya 2 minggu. Tuh ibu rice cooker dari mana? Kita tahu banget lakinya kagak kerja. Nah, mulai deh kita mereaksi. Padahal ketika kita dapat ujian, kita harus sabar dengan apa yang tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu merupakan tanda-tanda keimanan yang telah disampaikan oleh sahabat baginda Nabi. Nasbiru alal bala, kami sabar dengan bala yang menimpa kami. Kemudian ciri yang kedua apa? Naskuru alal raqa, yaitu kami bersyukur atas kelapangan. Pernah enggak kita bersyukur bahwa hari ini dari pala sampai kaki kita masih lengkap? Ya. Kemarin belum lama orang lagi pagi-pagi, ada yang lagi naik mobil, ada yang lagi nyuci burung, ada yang lagi nyuci motor. Tiba-tiba gempa, rubuh rumahnya, ketiban rumahnya. Masya Allah, di Cianjur begitu banyak korban. Sudahkah kita bersyukur bahwa hari ini kampung kita tidak Allah turunkan bala semacam itu? Karena kita dengan syukur kita, mudah-mudahan Allah akan menambah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang telah kita dengar sering para guru-guru kita menyampaikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur, niscaya Allah akan tambah nikmatnya kepadamu. Namun kalau kita kufur akan nikmat Allah, dikasih sehat kagak syukur, dikasih panca indera, tangan, kaki komplit, mulut bisa terbuka, gigi kagak bolong, otak waras, mata bisa melihat, kuping bisa mendengar, lidah bisa merasakan, kita tidak syukur, khawatir nanti kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dicabutnya nikmat. Oleh karena itu, untuk menunjukkan ciri keimanan kita, bahwa kita percaya dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj, kita ukur keimanan kita malam hari ini. Apakah kita sudah bersabar atas bala yang terjadi pada diri kita? Yang kedua, apakah kita sudah bersyukur atas lapangan yang telah Allah berikan kepada kita? Dan yang terakhir, sahabat menjawab, wa narda bil qada, dan kami ridha akan ketentuan Allah. Jadi apa jamaah sekalian? Yang pertama, ciri keimanan dari sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh baginda Nabi, bahwa engkau telah beriman sesungguhnya. Yang pertama, kalau ada musibah, ada bala, dia bersabar. Yang kedua, kalau punya nikmat, dia bersyukur. Dan dia ridho atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang syukur itu kalau lagi rasa sakit aja.
Kalau lagi ngebet gigi, pernah rasain gigi bolong? Pernah rasain gigi bolong? Gigi sakit 1 minggu dibayar 1 juta, bayar 10 juta, mendingan mana Kiai, Buya? Dikasih duit 10 juta tapi gigi ngebet seminggu. Enggak mau. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kesehatan kepada kita. Namun jarang kita syukur. Kadang-kadang kita ingat Tuhan kalau udah terbaring lemah, ya, lagi sakit, pusing, gigi ngebet, perut melilit, ya, nggak bisa melakukan apa-apa, baru deh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, baru kita ingat Tuhan. Padahal saat kita lagi lapang, lagi sehat, kita lupa. Sering kali kita melupakan. Oleh karena itu jamaah sekalian, bersyukur kita pada malam hari ini Masjid Jami Ar-Rahmah menyelenggarakan begitu banyak kegiatan. Dari mulai pengajian setiap hari, bahkan ada TPQ mendidik anak-anak kita untuk cinta dan kenal Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk lingkungan di Kali Pasir ini. Karena ketika pengajiannya marak, anak-anak yang ngaji Qur'annya marak, insya Allah bala bencana dijauhkan dari kampung Kali Pasir, dijauhkan dari Jakarta dan dari Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, setelah kita mengenal ciri-ciri dari hamba-hamba Allah yang beriman, maka kita harus mengingat bahwa dengan tawakuf bukan berarti ngajinya berhenti, Kiai. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk bisa lebih mengisi waktu sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, jika umatku tahu rahasia yang terkandung di bulan suci Ramadan, niscaya umatku menginginkan seluruh bulan dalam 1 tahun adalah bulan suci Ramadan. Bagaimana tidak? Ibadah-ibadah sunnah dibalas dengan pahala wajib, dan ibadah-ibadah wajib dilipat gandakan pahala. Ya, jadi ketika kita begitu bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, dimulai dari bulan Rajab, kita sudah zikir Rajab dan kita sudah angkat doa ke angkasa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami pula di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, dalam momentum Isra Mi'raj ini, mari kita muhasabah. Kita lihat kanan kiri kita, ada yang bulan lalu atau tahun lalu masih ikut tarawih bareng kita. Tahun lalu masih yang ada ikut qiyamul lail bareng kita. Tahun lalu masih ada tetangga kita yang duduk iktikaf di Masjid Jami Ar-Rahmah bersama kita. Namun tahun ini sudah tidak bersama kita karena telah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingat diri kita. Kalau hari ini kita diberikan Allah kesempatan untuk bisa menikmati ibadah di bulan suci Ramadan, siapa yang bisa jamin tahun depan kita masih bisa menikmati Ramadan? Oleh karena itu, karena tidak ada kepastian kita akan menerima kembali bulan suci Ramadan, maka jadikan Ramadan ini ibadah terbaik kita. Dengan kita menganggap bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan atau bulan Ramadan terakhir, insya Allah kita akan lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan berbagai ibadah di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, maka kita muhasabah diri. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Walau dosa kita bagai buih di lautan. Kita punya banyak dosa. Dosa mata kita lihat yang bukan hak kita. Kita makan harta yang bukan hak kita. Kita zalimin orang. Kadang kita pukul orang. Kita caci maki orang. Kita ghibah, kita namimah. Kita adu domba orang biar berantem. Kita fitnah orang dari mulut kita. Maka begitu banyak dosa-dosa kita.
Namun Allah masih kasih ajal melekat di badan kita sampai malam hari ini. Masih ada nyawa di badan kita. Artinya Allah masih sayang sama kita. Masih kasih kita kesempatan untuk bertaubat. Untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang begitu banyak. Kapan terakhir kita tahajud di sepertiga malam? Kita basahi sejadah kita dengan air mata penyesalan kita. Kapan kita lakukan itu? Kapan kita merasa menyesal dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya? Sekaranglah waktunya. Saat ajal masih ada di badan kita, saat nyawa belum melewati kerongkongan kita, saat ruh belum melewati kerongkongan kita, saat pintu taubat tertutup, sekaranglah waktunya. Pun juga dengan modal umur yang kita punya, kita jadikan untuk kita menambah amaliyah, ibadah, amal soleh kita. Ya, apalagi dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita cegat malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kalau kita dapat cegat satu waktu di malam Lailatul Qadar, saat datang Lailatul Qadar kita lagi ngaji satu juz, kita seperti ngaji satu juz selama 80 tahun. Begitu besar ganjaran yang Allah janjikan kepada orang-orang yang memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, semakin kita merasa bahwa ya Allah, kalau saja ini Ramadanku yang terakhir, berilah kepada kami kekuatan zahir dan batin untuk bisa mengerjakan berbagai amaliyah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kepada Allah sifatnya vertikal. Ya, kita ingat, kita muhasabah diri. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, introspeksilah dirimu sebelum dirimu akan dihisab, akan diperhitungkan. Segala amal yang telah kita lakukan di dunia sejak akil balik sampai meninggal dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Persoalan kita dengan Allah, dosa-dosa kita sama Allah. Ambil momentum Ramadan ini untuk kita angkat tangan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, memohon berbagai ampunan, minimal dengan mengucap astaghfirullahal azim. Hari ini Al-Fakir membawa hadiah, yaitu beberapa doa dan sholawat. Mudah-mudahan tolong dibagi panitia. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal tambahan bagi kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Kalau kalimat minimal kita sebut istighfar, astaghfirullahalazim, maka dalam istighfar ada penghulunya. Ada sayyidul istighfar, istighfar yang utama yang akan nanti kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan kalau kita hadirkan hati kita dengan ikhlas, menerima segala ketentuan Allah, bersabar atas segala bala dan ujian Allah, bersyukur atas kelapangan yang kita nikmati berbagai nikmat Allah hari ini, dan ridho akan qada Allah, Allah keluar kita dari masjid ini, Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Namun jangan lupa, agar mencapai taubatan nasuha harus ada 3 syarat yang dipenuhi. Yang pertama, kita harus keluar dari maksiat, dari tempat maksiat yang kita lakukan. Yang kedua, kita harus punya rasa sesal telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, berjanji kepada diri sendiri, berjanji kepada Allah, seumur hidup kita tidak akan mengulanginya lagi. Namun kalau urusan sesama manusia harus ditambah satu lagi. Kita harus minta maaf, minta ridho, minta keikhlasan dari orang-orang yang pernah kita gibahin, yang pernah kita caci maki, yang pernah kita fitnah, atau harta bendanya pernah kita zolimi, harus kita kembalikan, baru selesai urusan kita kepada manusia. Mari bersama-sama kita ambil momentum bulan suci Ramadan ini dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Urusan kita sama Allah, kita akan mulai malam hari ini
dengan membaca dan merutinkan, membiasakan membaca Sayyidul Istighfar yang akan terus kita baca sampai akhir hayat kita. Dan kita ingat, jika kita masih punya urusan kepada sesama manusia, segera minta maaf sebelum telat waktunya. Yang tahu diri kita sama Allah. Nggak ada satu kejahatan yang terlewat dari pengawasan Allah, terlewat dari catatan Allah di malaikat yang mendampingi kita. Oleh karena itu, kita harus menghisap diri kita, introspeksi. Kita ingat orang, oh saya pernah minjem uang orang ini nggak pernah, belum saya ganti. Ketemuin, minta ikhlas. Bagaimana kalau tidak? Tanya guru-guru kita bagaimana solusinya kalau orang tidak ketemu. Boleh disedekahkan dengan pahala untuk orang yang tidak kita tahu tersebut. Kemudian yang kedua, kalau kita pernah menyakiti dengan lisan, mohon maafnya, mohon ridhonya. Kalau nggak mau dimaafkan, bukan urusan kita. Tetapi kita sudah melafazkan kesungguhan kita dengan memohon maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Jamaah sekalian, kalau sudah terbagi, di sini ada 3 bagian. Yang paling atas adalah sholawat asghil. Ini lazim dibaca di kampung-kampung, di masjid-masjid di Betawi. Tabarukan kepada sholawat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama membaca sholawat asghil ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin. Sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin. Ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, nanti jelang maghrib, jelang kita kegiatan-kegiatan kita lazimkan membaca sholawat asghil. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita dari orang-orang yang akan niat menzolimi kita atau keluarga kita. Yang kedua, kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan melazimkan membaca Sayyidul Istighfar. Dibaca sebelum tidur, dibaca setelah sholat, dibaca saat kita sadar habis melakukan maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah segera hapus, Allah segera ampunkan dosa-dosa kita. Angkat tangan kita, bersama-sama kita membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Silakan nanti kita berdua sama Allah malam-malam jelang sahur.
keutamaan kita mau sahur kita bisa bangun lebih awal. Ibu-ibu bisa bangun jam 2 sebelum mulai masak, manasin nasi, sholat 2 rakaat. Sholat niat sholat tahajud, qiyamul lail, kita baca Sayyidul Istighfar ini minimal 3 kali. Mudah-mudahan dosa kita yang dulu kita lakukan, yang sengaja, yang tidak sengaja, dengan penyesalan kepada Allah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kepada anak-anak dibiasakan kita baca Sayyidul Istighfar menjelang tidur. Kita nggak tahu kita melakukan dosa apa, sengaja tidak sengaja. Mudah-mudahan sebelum kita tertidur Allah udah hapuskan seluruh dosa-dosa kita. Yang terakhir, doa berserah diri kepada Allah. Ini doa istimewa Buya. Doa ini ditulis di atas tempat tidur almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i, yang kemudian disalin oleh ayahanda dan disebarluaskan. Mari kita tabarukan, kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman baga alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu'in, Allahumma kfinihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta, hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a laisa wara'ahu muntaha, man tawakkala 'alallahi kufiya, wa man i'tasama billahi naja. Silakan, doa ini juga bagus, sangat bagus dibaca untuk berserah diri dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita doakan guru-guru kita senantiasa diberikan panjang umur, diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusannya. Pun Fatihah kita hadiahkan kepada orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah permudah segala urusannya. Dan bagi yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahannya, Allah lipat gandakan amal solehnya, Allah tinggikan derajatnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita semua dikaruniakan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan anak-anak keturunan yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solehah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Jamaah sekalian, minta waktunya sedikit. Saya ingin memperkenalkan istri saya yang kebetulan datang juga ke sini, ke Kalipasir. Mudah-mudahan jadi kenal sama ibu-ibu orang Kalipasir ya. Jadi bisa nyambung silaturahmi. Sekedar perkenalan saja, silakan. Ya, tuh bingung guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Shadaqallahul adzim. Para asatizat, para ustadzat, para alim ulama, para tokoh masyarakat, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi takzim dan mahabbah saya. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa duduk bersama-sama bersilaturahim, bermajlis. Insya Allah silaturahim kita mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada niat untuk bicara sesungguhnya, tapi sam'an wa ta'atan kepada suami. Insya Allah silaturahim kita penuh berkah, yang insya Allah kita pada malam hari ini semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, nggak panjang-panjang, kita baca aja Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan ingatkan apa yang kita hajatkan, Fatihatul Kitab atlaha. Yuk malam-malam kita banyak hajat kita kepada Allah. Mungkin yang pengen badannya sehat, malam ini semuanya jadi sehat. Yang pengen urusannya gampang, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Semua hajat kita dikabul, urusan kita digampang. Terutama adalah kita bisa menyambut bulan suci Ramadan, hati kita penuh sukacita. Semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini manfaat, terutama kita hajat kepada Allah, mudah-mudahan semua dikabul. Insya Allah kita bisa jumpa lain kesempatan. Kalau masih penasaran, Ibu bisa lihat di TV One. Setiap hari, apalagi nanti bulan Ramadan jam 8:30 pagi, lihat aja di TV One ya Bu ya. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang disampaikan ada manfaatnya. Assalamualaikum Bunda, itu judul program di TV One, mudah-mudahan berkah buat semuanya. Mohon maaf, mohon ridho, hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Dari rumah udah ngomong nggak mau gitu. Jadi memang mesti ditodong Bu ya. Ya. Jadi kenal sama-sama kita dengan keluarga baru kita di Kalipasir. Mudah-mudahan akan terjalin silaturahmi di hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan dengan silaturahmi tersebut Allah luaskan rezeki kita dan Allah panjangkan umur kita sesuai dengan janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Atas segala kekurangan dan kehilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi